Halo Halo pemirsa. pemirsa. Kembali lagi di Arisan Bersama saya Ayesa. dan saya. Berikut ini adalah pertukaran. Ya. Jadi masih sama Arisan belum berubah lagi. Masih karena- gitu-gitu aja. Ya, tapi seru. Tetap seru. Kita nggak tahu kita hari ini dapat apa. Iya, semoga sih pengennya tuh dapatnya yang agak cinta-cinta. Iya, Tentang perselingkuhan. perselingkuhan. Tentang HTS. buaya-buaya di luar sana. Oh my gitu. god, pengen banget. Kayak seru nggak sih buat dibahasnya gitu? Pengen bahas soal HTS. HTS. Kenapa? Nah, Apa punya pengalaman mengenai HTS? karena zaman sekarang tuh banyak banget yang Ngaku kalian yang nonton siapa yang HTS? memilih untuk tidak berkomitmen, takut berkomitmen. Tapi aku pernah ada di fase itu sih. Oke, kan seru kan kalau bahas itu. Coba yang bikinnya banyakin gitu, atau semua pilihannya tuh itu aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, tapi gimana ya teman-teman, kita belum tentu bahas itu, Tapi disemogakan. tetap seru kok, dijamin. Boleh ya dikocok aja. Kocokan kali ini keluarnya apa? Ini pada gemuk semua ini. Iya, pada gemuk susah keluarnya. Buka Sa. Oke. Bismillah dulu. Kita Jambe-jambe. berdoa dulu. Isinya apa? Aduh. Tapi ini bisa dihubungkan dengan cinta. Oke. Gimana weh? Yang penting bahas Didedet, cinta ya. Ini teman-teman pada bingung, emang udah dapat apa? Kocokannya adalah lebih susah mana? Memulai atau melanjutkan? Nah, loh gimana? Di hubungan cinta ini menjadi pilihan yang sulit. Bentar Mbak, langsung ngegas ke hubungan cinta ya Mbak? Sebenarnya ini masuk kemana aja sih, tapi kan lebih asyik gitu. Lebih ya. asyik. Kalau misalnya bahasnya tuh cinta. Lebih mantap. Karena kita hostnya ya bebas aja Bebas gitu aja, kan, mau bener. diapa-apain nih. Jadi lebih susah memulai atau melanjutkan. Lebih susah melanjutkan. Konteksnya apa? Ini masih konteks luas ya. Konteks luas pun melanjutkan. Oke. Memulai atau melanjutkan. Lebih susah memulai. Lebih susah mulai. Lebih susah memulai. Kalau aku lebih susah melanjutkan. Nah, gimana nih? Kalau dari sisi yang susah melanjutkan. Kalau kalau mulai itu mudah gitu loh, Sa. Maksudnya tinggal gitu. Tapi kalau Oke. melanjutkan tuh jadi harus flashback lagi. Kenapa sih mulai ini gitu? Oh, oke. Jadi kayak meratapi kenapa Iya. sih akhirnya mau ngambil keputusan ini gitu. Jadinya lebih deep lagi gitu loh. Maksudnya Oke. ini bermanfaat gak sih sebenarnya buat Iya. dilanjutin? Ini masih worth nggak Iya, sih gitu worth it kan? gak sih gitu. Oke. Kalau misalnya dari aku kan lebih susah memulai karena kalau ini dalam konteks apapun ya. Tapi lebih ke cinta nih Mas. Soalnya lebih ketawa-ketawa ngomongnya. Enggak juga sih. Jadi kalau memulai itu lebih susah karena gini deh, konteksnya kan banyak. Kalau misalnya mau mulai ngerjain tugas, kadang kita terbiasa untuk base dengan ngumpulin mood dulu. Iya Jadi sih. ngikutin mood dulu baru bisa mulai. Kita Padahal ngumpulin niat dulu. iya bener kan. Sedangkan kalau buat aku ketika udah mulai dan udah fokus ya udah tinggal terusin aja sih Lanjutin tugasnya gampang. gitu dan Ah, lanjutin iya. aja gitu. Skripsi gimana? Ngomong-ngomong. Apa? Oh ini mulainya lama. Nah Iya itu nggak sih? dia. Kan Dimulai. kan susah ternyata. memulai guys. Iya, Jadi jadi gitu. maaf ini Maya. Maaf ini mah susah memulai itu. Yang dibilang susah memulai itu ya skripsi. Oh gitu. Tapi ini relate juga ke hubungan percintaan. Oh iya dong, relate. Soalnya sebagai seorang yang selalu membentuk hubungan dengan orang yang sudah kenal lama. Contohnya siapa? Oh, nggak gitu ya ini konteksnya. Wow, kasihan kalau disebutin satu-satu ya. Maaf. Jadi kalau misalnya memulai itu otomatis susah sih buat aku. Karena aku sih belum pernah gitu ya menjalin hubungan dengan orang yang memang baru kenal Stranger. gitu. Iya, stranger yang emang jadi kayak dari stranger kenalan tujuannya untuk ke pacaran gitu misalnya. Agak sulit ya. Agak sulit. Nah, aku belum pernah sampai kayak gitu. Biasanya aku ujung-ujungnya
jatuh hati sama Sahabat temen sendiri. deket sendiri. That's Mantap itu kan. Ya. Kayak ya gitu pokoknya. Saya jadi malu. Tapi untuk aku yang udah punya hubungan lama gitu ya, itu tuh jadinya kayak yang tadi sih, tetap sama. Tetap oke. Jadi apakah ini dilanjutin atau enggak? Apakah worth it? Terus dapat apa sih di hubungan Oke. ini? Udah sesuai belum? Oke, sama mikirin lagi kita? kenapa mau mulai gitu ya. Iya, jadi flashback lagi. Kenapa sih sebenarnya waktu itu pas kita memutuskan untuk bersama tuh apa sih yang melandasi? Jadi gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya masalah susah melanjutkan di konteks lain juga nggak nih? Iya, Kayak apa contohnya? baca buku. Oke. Paling simpel ya. Iya, paling Jadi simpel baca sih. buku setengah terus udah lost gitu. Iya, Tapi iya. kan pas baca lagi tuh jadi bingung mau lanjutin. Tapi udah Agak lupa. Iya, benar-benar. Tapi mau dari awal kayak wasting gak Iya, sih? benar-benar. Karena udah pernah baca. Iya benar. Jadi kayak lama lagi gitu kan. Jadi memutuskan udah ntar aja. Ntar aja. Dan begitu terus. Gak jadi bacanya. Sebenarnya Oke. agak-agak ini ya, keseharian banget gitu. Iya benar. Terus juga kalau ngomongin lebih susah mana, aku juga susah memulai untuk membuka topik pembicaraan. Nah, itu ini dia. yang paling hal simpel ya. Iya, itu keseharian banget. Keseharian banget. Bingung untuk membuka topik pembicaraan, mau sama siapapun, kadang apa ya? Kadang terlalu entah mungkin faktor kenapa susah memulai juga banyak banget sih Banyak sebenarnya. banget sih. Bisa karena khawatir kalau misalnya mau ngajak ngobrol. Iya. Tapi kitanya malah terlalu takut dan terlalu hati-hati gitu, kayak takutnya dia lagi gak mau diajak Iya. ngobrol. Takutnya kalau aku curhat nanti dia terlalu dia lagi ada beban Iya, gitu. benar-benar. Tapi kadang justru ketika kita takut untuk memulai atau sekedar memulai pembicaraan juga jadi sesuatu yang apa ya, bukan nggak baik sih, tapi sebenarnya kita nggak perlu loh mengkhawatirkan hal tersebut gitu. Padahal kalau mulai aja gitu sebenarnya gitu. Tapi aku jadi dapat point of view yang baru nih. Oke. Sebenarnya permasalahannya itu kalau orang lebih susah mulai biasanya karena takut. Iya, benar-benar. Tapi kalau melanjutkan itu biasanya karena malas. Nah, bisa jadi. Atau bisa jadi sih kalau nggak melanjutkan juga karena takut juga. Nggak melanjut, iya benar. Bisa aja karena nggak melanjutkan karena emang karena kan ada perubahan juga kan. Maksudnya ketika memulai kita dapat semangat yang tinggi atau mungkin kita dapat kesenangan yang luar biasa, tapi pas di tengah-tengah kesenangannya itu udah hilang gitu. Jadi kita pun ya males sih tetap balik lagi ke yang tadi sih. Bisa jadi. Jadi dari pilihan itu juga sebenarnya ada motivasi atau alasan di baliknya ya. Dan kalau misalnya ngomongin takut memulai atau lebih susah memulai, banyak juga faktor penyebab dan bahkan akibatnya juga. Kayak misalnya kalau misalnya apa ya, kayak aku deh, kesulitan memulai skripsi. Agak dilambatin gitu ya, perjelas gitu. Ya kan, jadinya dampaknya memang jadi mungkin lebih lama selesainya gitu kan. Atau mungkin tadi juga aku sering banget kayak terlalu hati-hati mau ngajak ngobrol orang, jadi susah untuk memulai membuka topik, mau sama orang baru, mau sama orang yang udah dikenal, itu juga kadang karena terlalu consider sama apa ya, sama respon orang gitu. Sama hal yang di luar diri kita lah. Gitu. Jadinya apalagi sama orang baru mungkin yang sebenarnya kalau kita bisa memulai obrolan, kita bisa dapet channel atau link atau bahkan insight yang positif dan bermanfaat banget gitu. Tapi karena kitanya nggak maju, jadinya ya tersendat, yang nggak dapet apa-apa, mungkin ya biasa aja gitu. Benar-benar. Atau juga aku tuh sering banget, kayaknya itu emang udah pilihan paling cocok, lebih susah memulai. Karena dulu pun di luar konteks tadi, kayak kalau mau memulai misalnya aku pengen banget nih, kan Lala pasti tahu banget aku suka banget bikin jurnal. Nah aku selalu bilang aku pengen banget journaling, atau aku tuh pengen banget foto OTD misalnya, sharing aja gitu. Tapi aku terlalu banyak mikir, jadi susah banget memulai. Dan akhirnya udah, yang mungkin tadinya ide itu muncul di saat belum ramai, dan sekarang udah ramai banget kan, soal bikin planner dan lain sebagainya. Jadi kayak keduluan orang gak sih? Iya benar. Dan disesali. Nah itu dia, makanya lebih baik sih sebenarnya mulai aja dulu. Nah itu, iya benar, mulai aja dulu. Dan aku jadi dapetnya
di saat kita memulai sesuatu kan biasanya kita membara ya. Iya. Nah, gimana caranya kita Mempertahankan. pertahankan si membaranya itu supaya ketika kita berhenti dan perlu untuk melanjutkan, itu si semangatnya masih ada, Iya, masih benar. bisa dibangun kembali gitu. Iya, benar-benar. Jadi mungkin apa ya, gak cuman di awal doang, tapi di tengah-tengah juga perlu kita prepare untuk ya udah apa ya, untuk bisa mempertahankan si semangatnya Iya. itu. Ini kayak hubungan. Kalau udah di tengah terus berasa hampa kan, oh berarti harus butuh bumbu apa nih? Nah, iya gitu. bener. Kayak soalnya bener gitu. Kalau misalnya ngomongin itu, kalau ngomonginnya di konteks hubungan, mungkin di tengah-tengah jadi sulit melanjutkan karena ada alasan misal bosen gitu kan. Iya, atau Nah, udah sekarang kayak nggak ada apa-apa. Iya kan. Nah, sekarang maunya apa? Mau apa ya? Bertahan dengan apa ya? Dengan rutinitas. Mending ganti pasangan atau ganti rutinitas sama pasangan. Nah itu. Ya kan? Jadi berarti pilihannya antara melanjutkan atau berhenti ya? Nah iya itu. Itu juga agak sulit kan, jadi pertanyaan yang baru gitu. Melanjutkan versus berhenti. Berhenti, bener kan? Kalau lagi bosen kan suka banyak orang putus karena aku bosen. Ya karena aku bosen. Kayak udah hampa, nggak ada masalah gitu. Terus ya udahlah, udahan aja. Terus bentar-bentar itu mau jadi maksudnya mending ganti pasangan gitu daripada ganti rutinitas. Kan kalau bosen sebenarnya bisa dimodifikasi gitu. Bisa aja kamu. Ya, mending cari masalah kan, jadi seru hubungannya. Jadi seru. Marah-marah. Aku suka gitu yang agak marah-marahan gitu, yang akunya bete terus cowoknya yang maafin aku gitu. Yang Datang bawa coklat. Itu sih sebenarnya. Ya, Ji. Makanan. Datang bawa coklat buat temen-temennya juga gitu kan, banyak. Satu kantor. Terus tiba-tiba ada kiriman lain gitu ya. Sehari tiga kiriman kan lumayan. Marah aja terus. Kayak kenal ya cerita-ceritanya. Kasihan, ini inside joke, jangan gitu. Kasihan. Barangkali mendengar orangnya, boleh komen di bawah itu saya gitu. Waduh. Oke. Ya, itu dia. Apa mau ada sesuatu lagi yang ingin diungkapkan? Tapi ya intinya kita harus bisa untuk tidak untuk yang udah nggak usah takut untuk memulai. Iya sih. Dan jangan malas untuk melanjutkan. Nah, itu banget. Jadi kayak ya udah dapat jempol kaki. Jadi kalau misalnya konteks aku pengalaman pribadi kenapa sulit memulai, itu kan lebih karena banyak mikir, banyak takut dan mikirin respon orang lain yang belum terjadi dan belum tentu. Dan aku pun di tahun ini jadi belajar kalau misalnya nggak perlu deh kita tinggal di respon atau persepsi orang terhadap kita gitu, kayak jadinya capek banget gitu ngapain. Ini sering terjadi di kota-kota besar. Iya kan? Jadi memikirkan tinggal di respon orang. Iya gitu. Ya kita kan memang pasti mikirin ya respon orang bakal kayak gimana, tapi bukan sebagai untuk benar-benar kita tinggali gitu, bukan untuk benar-benar kita pikirin banget gitu. Ya kita cukup tahu aja, tapi ya udah gitu. Karena sebenarnya orang-orang juga nggak terlalu peduli kok sama kita. Iya bener. Sesungguhnya gitu. Itu dia, itu masalahnya. Kayak pakai baju takut diomongin. Sebenarnya orang juga nggak peduli gitu kayak, sama apa yang kita pakai. Gitu. Iya. Jadinya kan kita nggak pernah benar-benar hidup buat diri kita sendiri. Itu dia. Kita nggak kenal diri kita sendiri. Mungkin kita kenal tapi kita nggak bisa ekspresikan diri sendiri. Dan itu juga jadi alasan kenapa dalam berbagai konteks tadi yang kenapa aku sulit memulai gitu sih. Iya sih, menarik nih pembahasannya. Gitu sih kurang lebih. Jadi nggak usah takut memulai, nggak usah pikirin apa kata orang. Bener-bener. Tapi bisa jadi juga nih melanjutkan. Nah, tapi gimana nih? Ayo perdebatkan dong. Nggak, ini tidak didebatkan. Bisa jadi juga nih buat melanjutkan tuh karena dia juga tinggal di respon orang. Gimana? Jadi yang mau melanjutkan nih, tapi apa ya kata orang? Oke. Atau yang, ya pastilah. Kalau itu mah respon orang emang bener-bener di pikiran banget Oke. Jadi barangkali ada beberapa orang yang ingin melanjutkan, tapi dia takut akan respon orang. Takut bisa kayaknya jadi tahu deh pengalaman aku apa ya. agak ada inget apa gitu. Ya, cuman ya pasti ada sesuatu hal yang kita dapat, mau itu kita lebih
semangat untuk memulai atau memilih berhenti atau melanjutkan gitu Iya, ya. benar-benar. Pasti ada hal-hal yang bisa kita dapat. Dan kalau ngomongin tadi respon orang, ya udahlah, semua juga pasti komen. Iya. Kayak podcast ini teman-teman harus komen dong kalau di Iya. podcast ini. Iya. Pilih yang mana? Memulai atau melanjutkan? Lebih susah mana? Lebih susah memulai atau lebih susah melanjutkan Gitu. teman-teman. Dan oh ya, ini kita masih di setting yang sama. Kita ada di ruang coworking space. Iya. Teman-teman, ini ada di Kota Bandung di Jalan Cihampelas. Di kota banget. Di Kota tengah kota banget. banget. Di Bener. samping jalan besar banget. Strategis banget. Strategis mau ke mall banget. bisa. Walaupun udah tawaf 3 kali ya, tetap strategis kan di sini. Iya, saya Agak nyasar one way ya. gitu ya, mohon agak maaf. nyasar gitu. Agak susahnya karena one way, tapi enggak kok, enggak, itu mah sayanya aja yang salah. Iya, memang gitu. Bisa dicek di Instagramnya ruang coworking ya. Nanti ada di bawah sini. Set. Gitu Ntar teman-teman, jadi pembahasan hari ini tentang memulai dan melanjutkan. Kalau bisa jangan susah dua-duanya ya. Ya, kalau maunya sih nggak susah Mau- dua-duanya iya, ya. bener kan? Gitu. Oke, terima kasih banyak udah dengerin. Jangan Terima lupa kasih. follow Instagram @maknaaksara Dan YouTube-nya juga jangan lupa di-subscribe. dan juga bisa denger di Spotify kita Yeay. Makna Tapi Aksara. kayaknya lebih enak tuh nonton di YouTube sih. Oh iya dong, Karena soalnya bisa liatin melihat gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Di pembahasan. episode berikutnya. Bye-bye.